Saat itu ditutup mulutnya. Maka saat mulut dikunci, inilah berbicara. Kakilah berbicara. Semua berbicara. Apa yang berbicara menjadi kesaksian apa yang telah dilakukan oleh tubuhnya. Ketika dia ngeyel, tidak mengatakan iya saat Allah interogasi, saat Allah tanya. Jadi ketika dia bicara, tangan bicara. Ya Allah, benar. Waktu itu aku bla 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 gini. Ya benar. Waktu itu kaki saya melangkah ke sana. Benar. Mata saya melihat ini. Benar. Telinga saya mendengar ini. Benar, benar, benar. Semua berbicara. Setelah semua bicara, Allah buka lagi mulutnya. Seret. Begitu mulut bicara, dia tidak bicara dengan Allah. Dia bicara kepada siapa? Bicara kepada tangan dan kakinya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjerumuskan aku dengan kesaksian-kesaksianmu itu? Kenapa sih kamu begitu sama saya, tega? Kamu bagian daripada aku. Jawab semua tubuh ini. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Hari ini aku bisa bicara yang diizinkan oleh Allah yang dapat membicarakan sesuatu. Saya tanya kira-kira sama ibu bapak, di luar Nabi, Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, kita punya dosa nggak kira-kira? Punya ya, alhamdulillah. Taubat kan? Taubat. Ada yang tidak ditobati kan? Mungkin ada juga karena lupa. Lihat ibu bapak, dalam hadis ini, masya Allah, saya singkat, iya, dengan mengatakan, yadunu ahadukum min rabbi hatta yada'a kanafahu alaihi fayaqul amilta kada wa kada fayaqulu na'am wa yaqul amilta kada wa kada fayaqulu na'am. Subhanallah, ini kata-kata ya, yuqirruhu thumma yaqul inni satartu alaika fid dunya wa ana aghfiru lahalka wa ana aghfiru lakal yaum. Masya Allah, ini ada dalam Sahih Bukhari. Kata-kata indah bagi orang yang beriman. Lalu orang ini, masya Allah, memang siapa sih di antara kita yang hadir di sini yang tidak melakukan kesalahan? Selalu ada. Tapi dia bertobat, istighfar, dia bertobat. Kelak di akhirat dengan kata-kata yang sangat indah. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura fa amma man utiya kitabahu biyamini. Itu kan, ini yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dihisab dengan mudah. Caranya bagaimana? Ada orang mukmin ditanya oleh Allah, kamu tidak sholat ya? Iya. Kamu jam sekian jam kamu tidak misalnya kamu telah menyakiti orang tuamu ya? Iya. Kamu tanggal sekian kamu tidak boleh zakat padahal kamu sudah ada waktu itu ya? Iya. Kamu telah tanggal sekian melakukan dosa bla bla. Iya. Semua diakuinya. Semua diakuinya. Karena dia pun telah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ada enggak ibu bapak punten? Ada nggak yang sekarang ibu bapak dosa lalu kita minta ampun kepada Allah? Pasti ada. Tapi mungkin ada di antara kita yang punya dosa, yang mana dosa ini cukup ibu yang tahu. Dengan orang bersangkutan saja tidak ada yang tahu kecuali Allah. Taubati itu. Maka nanti Allah akan buka di depan ibu, depan bapak. Bukankah kamu tanggal sekian boleh saya lakukan itu? Iya. Bukankah sekian tanggal sekian? Iya. Kamu tidak sholat? Iya. Kamu tidak puasa? Semua diakuinya. Maka setelah itu, dengan tobatmu yang kau kerjakan, aku tutup aibmu saat di dunia. Dan hari ini aku ampuni kamu. Dan silahkan ambil kitab di dengan tangan kananmu. Masuklah dalam surgaku. Masya Allah. Luar biasa. Itu pentingnya taubat itu. Luar biasa. Iya. Kenapa? Dengan mengatakan ya Rabb, maka punten ibu bapak, kalau ibu bapak taubat bukan hanya ya Allah ampuni dosa saya, tidak. 3 permintaan. 1, ya Allah ampuni dosa saya. 2, ampuni karena saya telah bertobat. Yang ketiga, tutupi aib saya. Itu 3 ini pegang. Iya. Lagi
ampuni dosa saya. Ya Rabb, ampuni dosa saya. Yang keduanya, maafkan aku karena aku telat bertobat. Ada nggak tobatnya dinanti-nantikan? Ketika orang itu menanti-nantikan tobat, itu bagian daripada dosa. Ya Rabb, ampuni dosa saya. Ya Allah, ampuni karena saya baru tobat sekarang ini. Ampuni karena saya telah tobat. Yang ketiga, ya Allah, Engkau yang maha menutupi aib, maka tutuplah aibku ini. Itulah permohonannya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup daripada apa yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi pahami sampai di sini ya. Setelah itu apa? Maka yang pertama mengatakan ya Rabb, ya aku akui. Ya Allah, aku akui. Karena di dunia dia sudah merasa dosa-dosa yang dia lakukannya. Maka Allah katakan kalimatnya, satartuha fid dunya, aku telah tutupi aib kamu ketika di dunia terhadap dosa-dosamu. Wa ghafartu lakal yaum, maka aku maafkan hari ini dan ambil kitabmu dengan tangan kananmu, masuklah ke depan orang-orang yang berbahagia. Masya Allah. Maka pentingnya taubat dan pentingnya istighfar seperti itu. Perbanyak astagfirullah, astagfirullah. Karena hisabnya itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Tapi ada yang hisabnya itu mengerikan. Mengerikan, iya. Dengan mengatakan kata-katanya usikum wa iyaya nafsi bil. Ini dalam hadis Rasulullah SAW dengan kata-katanya ini firman Allah, hadis Rasulullah SAW dengan kata-katanya yang kita pahami daripada hadis yang sangat luar biasa ini. Subhanallah. Iya. Rasulullah bersabda dengan mengatakan kalimat yang sangat indah. Ya Rasulullah, iya. Fa amma man utiya di sini mengatakan kata-katanya. Iya. Ketika Rasulullah bersabda mengatakan, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Ini kata Rasulullah. Tidak ada di antara manusia yang ketika dihisab kecuali pasti binasa. Pasti hancur, kata Rasulullah. Bisa dipahami nggak ya? Agak beda nggak dengan yang tadi yang pertama? Beda ya. Yang pertama begitu, yang kedua Rasulullah bilang gini, laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidak ada di antara manusia yang dihisab kecuali dia akan mendapatkan kehancuran. Saat itu Siti Aisyah bertanya mengatakan, ya Rasulullah, iya, bukankah Allah sudah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Bukankah Allah bagi orang yang beriman itu menghisab dengan mudah? Kan tadi dengan mudah kan? Rasulullah katakan, dzakal ardu yu'raduna wa man nuqishal hisab halak. Yang mendapatkan kehancuran saat dihisab itu adalah orang yang tidak mengakui terhadap kesalahannya atau ngeyel terhadap kekeliruannya. Ada yang gitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Ada orang kalau kata di mana, kamu tidak sholat? Iya, saya tidak sholat. Kamu tidak puasa Ramadan tanggal sekian bulan sekian? Iya, saya tidak puasa Ramadan. Tapi di dunianya sudah ditobati karena dia tahu. Kamu melakukan itu? Iya, dia tobati. Maka dimatakan, aku tutup dosamu, aku tutup aibmu dan aku maafkan kamu. Masuklah ke dalam surgaku. Tapi ada yang tidak tobat, maka efeknya di akhirat itu ngeyel. Kamu sholat, kamu tidak sholat, sholat ya Allah. Kamu tidak zakat, zakat saya. Kamu tidak puasa saya. Nah itulah yang dikatakan halak. Wa man nuqishal hisab halak. Siapa yang membandel saat hisab, maka itu kehancuran baginya. Bisa dipahami Ibu Bapak ya? Punten, kata-kata yang sangat luar biasa. Kelak di akhirat ada orang yang ngeyel. Allah sampai harus datangkan saksi-saksi yang ada. Ini bagi orang beriman ini. Orang maksiat beriman, tapi maksiat. Beda dengan yang tadi, orang beriman soleh, mengakui karena apa? Taubat, masuk surga. Tapi orang yang beriman tapi tidak soleh, banyak dosanya. Ketika contoh saja, kamu tidak sholat, saya sholat. Lalu Allah katakan dengan tegas menyatakan, jadi kamu sholat, saya sholat. Tapi dalam catatan malaikat tidak sholat. Malaikat datang. Malaikat sini. Malaikat datang. Ya Rabb, aku malaikat. Yang aku telah mencatat semua amalan dia tidak sholat. Oh, fulan, malaikat mencatat kamu tidak sholat. Padahal malaikat sudah datang. Lalu orang itu bilang apa? Ya Rabb, jangan malaikat dong saksinya, yang lain. Astagfirullahaladzim. Jangan malaikat saksinya, yang lain.
Sayang, kalau malaikat kan itu dekat denganmu, jangan malaikat. Jadi kamu menolak kesaksian yang aku bawa, malaikat. Bayangkan, saksi yang dibawa oleh Allah ditolak oleh malaikat. Oleh siapa? Orang kafir ini. Ataupun orang maksiat ini. Baik, kalau gitu, aku akan datangkan saksi yang lain. Apa? Aku akan datangkan saksi. Apa? Saksi yang kedua yang aku datangkan adalah bumi. Di mana kamu saat itu tidak sholat, kamu lagi ngapain di bumi? Bumi bicara. Kan ada. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hafal ayat ini, insya Allah semua hafal dengan kata-kata kalimatnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Lanjutkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Saat itu bumi itu bicara. Dan saat itu, hei bumi, iya, coba siapa yang bersaksi pada tanggal sekian, bulan sekian, dia berposisikan di mana? Bumi bicara. Oh, dia berada di atasku. Dia sedang apa, dia tidak sholat, dia tidur, dia nonton, dia apa? Bumi itu bersaksi. Lalu orang itu mengatakan, kata Allah, tuh bumi sudah datang, bersaksi kepadamu. Dia bilang apa? Ya Allah, cari saksi lain, aku enggak ikut saksi bumi. Malaikat ditolak. Pertanyaan Allah tidak digubris, tidak diakui pas Allah bertanya. Datangkan malaikat juga tidak diakui. Datangkan bumi juga tidak diakui. Akhirnya yang keempat. Tahu kesaksian yang keempat apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, surat apa itu? Wah, hafal itu mah Yasin. Wah, lotok semua hafal surat ini. Iya, saat itu ditutup mulutnya. Maka saat mulut dikunci, inilah berbicara. Kakilah berbicara. Semua berbicara. Apa yang berbicara menjadi kesaksian apa yang telah dilakukan oleh tubuhnya. Ketika dia ngeyel, tidak mengatakan iya saat Allah interogasi, saat Allah tanya. Maka dalam ayat lain mengatakan yauma yaqulu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Jelas. Jadi ketika dia bicara, tangan bicara. Ya Allah, benar. Waktu itu aku bla 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 gini. Ya benar. Waktu itu kaki saya melangkah ke sana. Benar. Mata saya melihat ini. Benar. Telinga saya mendengar ini. Benar, benar, benar. Semua berbicara. Setelah semua bicara, Allah buka lagi mulutnya. Seret. Begitu mulut bicara, dia tidak bicara dengan Allah. Dia bicara kepada siapa? Bicara kepada tangan dan kakinya. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu menjerumuskan aku dengan kesaksian-kesaksianmu itu? Kenapa sih kamu begitu sama saya, tega? Kamu bagian daripada aku. Jawab semua tubuh ini. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Hari ini aku bisa bicara yang diizinkan oleh Allah yang dapat membicarakan sesuatu. Allahu Akbar. Setelah itu Allah tanya, mana? Kamu terima sekarang kesalahanmu? Masih ngeyel. Tapi ngeyelnya gini sekarang. Sholat yang mana sih? Sholat 5 waktu itu. 5 waktu yang duhur, asar, maghrib, bisa subuh itu. Iya. Emang itu wajib ya? Pura-pura dia gak tahu ilmunya. Memangnya saya gak tahu kalau itu wajib. Memang gak ada yang menyampaikan kalau sholat itu wajib. Gak ada. Subhanallah. Dengan mengatakan kata-katanya, ucapannya. Baik. Ini adalah sholat wajib yang telah aku sampaikan kepada Nabimu Muhammad. Maka aku harus cek kepada Nabi Muhammad. Benarkah apakah Muhammad pernah menyampaikan kalau sholat itu wajib? Kalau Muhammad mengatakan sholat itu, kalau Rasulullah ini lupa tidak menyampaikan sholat itu wajib, berarti kamu selamat. Ya Rasulullah, ada umatmu katanya tidak tahu sholat itu wajib. Memang kamu gak bilang sama umatmu kalau sholat itu wajib? Rasulullah katakan, aku telah menyampaikan sholat itu wajib. Iya, aku telah menyampaikan sholat itu wajib. Dan aku tidak pernah menyembunyikan semua syariat yang kau berikan dan aku telah sampaikan.
Mana saksinya ya Rasulullah? Didatangkan 100.000 jamaah haji waktu khutbah wada Rasulullah. Datangkan 100.000. Bukankah Rasulullah ketika khutbah wada Rasulullah mengatakan kalimat halla qad balagtum, kalimat yang sangat indah. Iya, ushidukum alla qad balagtum. Kalimat Rasulullah, hai kalian yang hadir di sini, apakah kalian bisa bersaksi di hadapan Allah kalau aku nabimu telah menyampaikan semua syariat Islam kepadamu? Semua yang 100.000 jawab mengatakan kalimatnya apa? Kalimatnya syahidna ya Rasulullah, ya kami bersaksi kau telah menyampaikan semua syariat Islam kepada kami telah menyampaikan. Kalimat yang itulah Rasulullah katakan, tuh umatku pun telah menyampaikannya dan telah bersaksi. Tiba-tiba dengan mengatakan ucapannya, tapi ini nggak tahu. Beberapa riwayat mengatakan Rasulullah tanya, hai umatku, ada yang kenal sama orang ini? Ada ustadz yang, itu mah bandel, dia tahu. Saya ajak ngaji di WhatsApp, di SMS nggak pernah datang. Udah selesai lah di situ mah, tuntas. Kamu yang salah. Itulah yang halak. Halak itu apa? Hancur. Ya, yang hancur. Dan punten, itulah pengadilan yang luar biasa. Itulah pengadilan yang luar biasa yang nanti itu ada di yaumil hisab. Naudzubillah. Iya, subhanallah. Maka setelah ini atau terjadi pertanyaannya, siapa yang pertama dihisab itu? Ketika nanti ditanya satu persatu gitu kan? Siapa yang pertama dihisab itu? Ternyata yang pertama dihisab itu adalah umat Muhammad. Yang pertama dihisab itu umat Muhammad. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW, Ainal ummatul ummiyah wa nabiyuha fanahnul akhirunal awwalun. Kata Rasulullah dalam, kami ini adalah umat yang terakhir, tapi nanti dihisab adalah umat yang pertama. Kenapa? Berarti kalau yang pertama dihisab, berarti ada yang akhir dihisab, yang terakhir dihisab, berarti mereka harus tetap berdiri menunggu hisab selesai. Giliran, berarti nambah 50.000 tahun. Bukan hanya 50, tapi berdiri lagi lebih lama lagi. Bisa dipahami ya? Itu adalah hisab yang ada. Punten. Dari hisab inilah dihitung semuanya dengan teliti, dengan detail. Iya. Orang kafir tidak ada. Untuk hisab orang mukmin itu ada dua cara tadi. Ada yang taubat selamat, ada yang ngeyel tidak taubat, demikian adanya. Terus orang munafik. Orang munafik ada nggak? Itu sama, hampir mirip dengan orang yang ngeyel. Kamu sholat, saya sholat. Tuh saksinya, memang ada saksinya. Tapi Allah langsung membukakan hatinya apa yang dia lakukan. Orang infak, Allah buka hatinya. Orang sedekah, Allah buka hatinya. Orang umroh, Allah buka hatinya dengan mengatakan kata-katanya apa ya? Yauma tublas sarair. Surat apa itu? At-Tariq. Wassamai wat-tariqi wa ma adraka mat-tariqun najmut tsaqib, dan selanjutnya ada kata yauma tublas sarair. Iya, maksudnya apa? Allah bukakan dengan mengatakan sarair itu apa? Yang dirahasiakan, apa yang ada. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan kata-kata yang sangat indah dan dengan tegas mengatakan bahwa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah ini sangat mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hati. Maka orang munafik pun tidak lolos daripada hisab ini. Setelah dihisab baru yang namanya mizan. Tapi setelah itu diperlihatkan tentang catatan-catatan. Kalau gambaran sekarang mah rapot bayangan lah. Rapot bayangannya sudah dilihat seperti apa, baru masuk ke dalam mizan, timbangan. Mana yang lolos, mana yang tidak, baru ditimbang. Sebagai ikhtitam, mungkin nanti ada sedikit tanya jawab. Saya sampaikan begini Bunda. Jadi hisab itu semacam saringan apa yang telah kita lakukan. Saringan iman, karena di situ ada orang munafik, di situ ada orang kafir, disaring. Imannya benar nggak? Setelah apa? Disaring amalan soleh, ikhlas nggak amalan solehnya? Setelah jernih, dia tersaring benar-benar orang beriman, dia tersaring dengan amalan yang soleh, baru amalan inilah yang akan ditimbang. Lalu amalan jeleknya ditimbang, mana lebih beratnya? Itulah yang namanya fungsi hisab. Hisab. Contoh-contoh saya perumpamakan gini. Iya, saya pernah menyampaikan di depan ibu bapak di sini. Insya Allah saya masih ingat. Tapi mungkin baik kalau saya ulangi lagi. Ibu bapak punten,
Ibu lihat nelayan ketika narik jalaknya yang disimpan, dipanjangkan gitu kan. Dia ada di sebelum subuh dia lempar atau jalan pakai perahu, lalu dipasangkan, nanti setelah itu pagi-pagi dia tarik. Ibu pernah melihat itu di lautan? Iya, ditarik, terus jala itu akan terus mengkerucut. Akhirnya apa? Akhirnya mengkerucutlah dan datanglah ke darat, ditarik salah beberapa orang kan. Begitu masuk ke darat, tertarik ke darat. Apakah di dalam jaring itu semuanya ikan? Tidak. Ada kotoran, ada sampah, ada bekas botol yang gak kepake, ada kayu, ada segala macam. Begitu datang keluar, punten, itu disaring gak? Walaupun berada dalam jaring, sampah buang, botol bekas buang, sendal jepit yang gak pakai buang, semua buang. Yang diambil itu apa? Ikan. Ikan pun disatukan apa dibeda-bedakan harganya? Pisah, ini ikan mahal, ini akan murah, ini kan. Subhanallah, bisa-bisa. Setelah itu yang ditimbang ikannya saja sama sampah apa tidak? Sampahnya kemana? Buang. Itulah Allah pilih. Coba zakat kita ini sampah apa enggak ya? Sedekah kita sampah apa enggak ya? Haji kita sampah apa enggak ya? Ngaji kita sampah apa enggak ya? Disaring semuanya. Kita takut ibadah kita itu sampah semuanya, itu yang takut. Padahal itu dalam jaringan kita, padahal itu dalam milik kita. Tapi Allah pilih, ini sampah, ini sampah, ini sampah, ini sampah, ini sampah. Itu yang paling mengerikan. Kira-kira yang ditimbangnya ada berapa yang kita punya? Itulah di mizan nanti.